Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, ruhnya bisa datang lah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani. Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini. Ada namanya Imam Ibnul Haiti, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya. Padahal nggak ada syirik-syiriknya, ini ngambil berkah, tabarukan kok biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini di depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya, dia jadi kutub. Antum lihat kalau ahlul bid'ah itu bukan menyebutkan yang benar, ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Bukan manaqib sahabat, manaqib Abdul Qadir. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu Pak, belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kata Syekh Abdul Qadir, anta syaitan, anta iblis, kamu ni setan, kamu ni anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut dengan apa? Al-Ghawth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai kita katakan, taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan sebatas wirid-wiridan, tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam kolbu. Kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Itu boleh-boleh saja, tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan kolbumu dengan dunia, bahkan dari akhirat. Kemudian mereka ngadakan itu manakiban, istilahnya manakiban. Motong ayam jago karena Syekh Abdul Qadir senang sama ayam jago, kata mereka. Jadi ini macam-macam, sudah agama dirusak sudah sama kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Maka di mana tergelincirnya seorang alim bukan ketika dia salah referensi, itu biasa. Tergelincirnya seorang alim ketika dia memandang ilmu dia itu ilmu dirinya, bukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, kalau antum nggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh itu kutub, ya wali itu wali. Maka nanti coba lihat kalau ada orang kritik dia marah karena dia menganggap ngeritik Allah. Lo siapa ngeritik gua? Nah gitu, munculnya gitu. Para pendakwah dari kalangan Wahabi tidak henti-hentinya menyebarkan fitnah. Tak peduli jika itu harus dialamatkan kepada ulama besar yang disegani dan dihormati seluruh umat muslim di dunia. Sebut saja Ustadz Abu Yahya Badrussalam yang dengan beraninya menebar fitnah terhadap ulama sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak habis pikir bagaimana seorang bergelar ustadz yang tersebar luas ceramahnya membuat-buat pernyataan palsu. Pernyataan itu dinisbatkan kepada ulama Syafi'iyah dan dengan percaya diri merekam dan menyebarkannya di Indonesia yang notabene mayoritasnya berafiliasi pada mazhab Syafi'iyah.
Ternyata bukan hanya dalam masalah itu ia mengarang pernyataan palsu yang dinisbatkan kepada ulama terkenal dengan tujuan untuk mendiskreditkan Aswaja. Kali ini, Badrus Salam melakukan kebohongan besar atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia berkata dengan tegas dan jelas bahwa Syekh Abdul Qadir katanya mengkritik Asy'ariyah dengan berkata, "Dan adalah Allah bersemayam di atas arasnya." Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, dan bahwasanya Allah berada di setiap tempat. Faktanya, pernyataan Badrus Salam tersebut sama sekali tidak ada di dalam kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada dua kebohongan dalam pernyataannya itu, yakni bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berbicara begitu, dan bahwa Asy'ariyah meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Dalam kitab Al-Gunyah tidak ada pernyataan semacam itu. Silahkan dibuktikan apabila memang ada, tetapi rasanya tidak akan berhasil sebab itu hanya karangan dan fitnah semata. Kemudian, seperti banyak Wahabi lainnya, Badrus Salam melestarikan hoaks abadi bahwa Asy'ariyah meyakini Allah ada di mana-mana. Padahal, tidak ada satupun ulama Asy'ariyah yang mengajarkan demikian, sebab sudah maklum bahwa kredo Ahlus Sunnah Asy'ariyah adalah Allah tidak bertempat. Sangat bertolak belakang antara tidak bertempat dan bertempat di mana-mana. Dalam sebuah video, Ustadz Khalid Basalamah sedang menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam video tersebut, Khalid Basalamah menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar yang bermazhab Hanafiyah. Disampaikan kemudian bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tidaklah seperti yang dinisbatkan oleh orang-orang selama ini, di mana beliau memiliki karamah atau kemampuan khusus seperti halnya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sementara itu, Ustadz Yazid Jawas mempersoalkan tentang perihal manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi tradisi kaum muslimin di Indonesia. Yazid Jawas menuding jika orang-orang yang mengadakan manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani adalah termasuk ahlul bid'ah. Yazid Jawas menegaskan bahwa mereka yang mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kelompok-kelompok sesat menyesatkan yang telah merusak agama Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang saleh, alim, tinggi ilmunya dan memiliki akhlak yang baik, serta selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, serta wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri Tarekat Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak gelar. Di antaranya Al-Baz Al-Ashhab, si burung Raja Wali Kelabu, dan Muhyiddin, penghidup agama. Nasab dan silsilah beliau, garis keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti kebanyakan para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan, melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karamah. Dengan karamah tersebut, seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam. Benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir, Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang. Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali.
Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipelas sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat deh. Jadi wali syaitan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer-pancer gitu ya, apa namanya, ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisuh. Supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan. Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga gak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang nggak? Bisa Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa. Tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid. Bagus-bagus. Karena setan itu tidak pernah ngomong kasar Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing hai Adam. Engkau akan aku bimbing hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam. Betul-betul panjang kalam itu. Sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu. Tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu Pak. Ya. Belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab. Orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya, lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu. Kata Syekh Abdul Qadir, syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu ni syaitan, kamu ni anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu Pak, menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti,
pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisik, bertingkah dia depan kita. Ya, itu banyak. Udah syuruk Pak ya? Ya udah dulu deh Pak. Terakhir Syekh Abu Yazid Bustami atau Bayazid yang sezaman dengan Imam Muslim. Beliau diizinkan oleh Allah untuk berkalam-kalam dengan Allah ruhaninya. Ini Abu Yazid. Mirip-mirip seperti kisah Nabi Musa. Cuma untuk wali namanya ilham. Dalam ilhamnya dia bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku mencapai ridhomu, hadir dalam majelis-majelismu? Apa kata Allah? Ilhamnya muncul, farik nafsak wa ta'al, talak tigalah nafsumu, lalu datanglah kemari. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu betul-betul melatih jiwanya supaya tidak menjadi kebinatangan, baik ternak ataupun buas, sehingga kemudian beliau menjadi Sultanul Arifin, ya, rajanya orang ahli ma'rifat. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau dikenal sebagai wali ahli ma'rifatut tauhid. Itu sebabnya ma'rifat tauhidnya ini berujung kepada kalimat yang sering kita tahlilkan, kita ratibkan, yaitu zikir la ilaha illallah. Teknik ini dari siapa ini? Diambil dari pusar, ya, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bagian kanan, dihunjam ke dada. Ini teknik dari siapa? Ternyata teknik yang sama ada di Naqsyabandiyah, ada di Khalwatiyah, ada di Suhrawardiyah, ada di Syatariyah. Ternyata teknik itu dulu diajarkan oleh Sayyidina Balya. Siapa yang disebut Balya? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ngambil dari siapa? Langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada ulama di Uzbekistan namanya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Jadi ini Abdul Qadir, ini Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Hujdawani inilah yang menurunkan di bawah nanti Naqsyabandiyah. Bedanya Syekh Abdul Khaliq nanti punya murid, udah generasi kelima atau keenam sampai di Syah Bahauddin Naqsyaban, ya, Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban gitu kalau disebut. Beliau ini punya kisah, saya pernah ziarah ke tempat beliau, ya, Imam Bahauddin Naqsyabandi saya pernah ziarah tahun 2019. Jadi beliau ini punya guru namanya Mir Kulal. Mir Kulal jadi imam, ba'da sholat mimpin zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu keras seperti kita di TKN, ya, keras ya, seperti Abah Anom lah, mungkin lebih keras lagi. Syekh Bahauddin Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, setiap kali begitu beliau keluar dari masjid, keluar lalu zikir di luar sendiri. Zikir nggak pakai suara, dia zikirnya senangnya merem, lidahnya dikunci, mulutnya ditutup, begitu terus sampai ramailah murid-murid dari Mir Kulal yang senior. Apa kata mereka?
itu Bahauddin anak muda kurang ajar. Kok gurunya zikir, mimpin zikir dia keluar. Nah, dulu ada asumsi begitu. Maka lahirlah nama beliau dipergunjingkan di dalam masjid, di tempat Zawiyah Mirkulal. Alhamdulillah kami zikir di sana. Memang zikir di tempat syekh yang di masa hidupnya keras, zikir kita jadi keras. Jadi saya di sana itu udah suara udah kemana nggak tahu dah. Begitu terus kita ya. Tapi ketika saya sampai di Imam Bahauddin, itu suara nggak bisa naik sama sekali, nggak dibuat-buat cerita itu. Di masa hidup Mirkulal, dia mendengar murid-murid senior mempergunjingkan Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband tidak ikut zikir keras. Langsung beliau, kalau kayak sekarang tuh gebrak meja, uskut, kira-kira gitu, diam kalian. Kalian tidak tahu makomnya Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu usulnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah muncul dalam zikir yang lembut, bukan dalam zikir yang keras. Maka beliau itu bukan su'ul adab, bukan buruk adab, tapi memang thariqah di dalam dirinya nggak begitu. Walhasil benar, ketika diuji siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih dalam ma'rifatnya, lebih dalam Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband ya. Nah, ini kenapa ada zikir lembut. Habis zikir keras lembut gak? Ya, habis afdhalul zikri la ilaha illallah 165, zikir khafi, begitu kan? Nah, itu dari situ jalurnya. Jalur Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Itu bukan di Arab ya, itu di Uzbek, Rusia. Orang Rusia ini. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berguru kepada gurunya Abdul Khaliq Al-Bujdani. Jadi mereka ini seperguruan. Namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini kalau zikirnya sama seperti Bahauddin Shah Naqsyabandi, lembut. Dibaca di kolbunya, Ismul Jalalah, Allah, mata dipejam, lidah dikunci, lalu disebut nama Allah di dalam, Allah, Allah, begitu ya. Yusuf Al-Hamadani ini di waktu beliau sudah tua, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani masih muda ya. Di saat itu Yusuf Al-Hamadani mengatakan, ini anak muda ini bakal jadi Sultanul Aulia. Dia ngomong begitu ya, ini anak muda bakal jadi Sultanul Aulia. Jadi udah dikabarin. Jadi wali-wali sudah mengerti bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani akan menjadi Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu apa? Rajanya para wali. Sekarang kan banyak orang yang ngasih gelar mursyidnya Sultanul Aulia. Itu yang ngasih gelar murid yang nggak berlaku. Yang ngasih gelarnya langsung Rasulullah SAW dan didengarkan oleh para wali. Nah, di saat itulah mulai itu naik kerohanian Syekh Abdul Qadir Jilani. Di suatu masa beliau memproklamirkan dirinya sebagai perintah bahwa dialah Sultanul Aulia. Apa yang terjadi? Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani. Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini,
ada namanya Imam Ibnul Haiti, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya. Padahal nggak ada syirik-syiriknya, ini ngambil berkah, tabarukan kok biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini di depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya, dia jadi kutub. Langsung jadi kutub. Itulah pengangkatan kutub oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau minimal abdal. Ya, yang hadir itu abdal. Malam itu hadir dua imam Surawardi, namanya Imam Abu Najib As-Surawardi dan Imam Abu Hafaz Surawardi. Inilah yang menulis kitab judulnya Awariful Ma'arif, yang kitabnya saya kaji setiap sekali seminggu di Ribat ya, tempat kita ngaji kitab. Sudah ada di YouTube tuh ya, silakan dilihat kajian kitab Awariful Ma'arif. Pengarang kitabnya dan gurunya hadir malam itu. Ya. Maka Surawardiyah, ada thariqah namanya Surawardiyah, itu juga bagian dari thariqah Qadiriyah, pecahannya. Apalagi yang menarik, malam itu juga hadir wali majzub seperti Wan Sekhon, namanya Qudaib Alban. Siapa namanya? Qudaib Alban. Qudaib Alban biasanya kayak orang majnun, kayak orang gila. Namanya orang majzub kan kayak orang gila. Dia bukan gila, tapi kayak orang yang bilang dia gila, orang yang gak ngerti. Seperti sekarang orang yang mengatakan gila Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Sekhon, dia ngerti gak persoalan ini? Gak ngerti dia. Qudaib Alban juga sama. Dia ke depan lalu naruh kaki Syekh Abdul Qadir di pundaknya. Ternyata dari semua wali-wali itu yang dapat tugas untuk membersamai seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang paling dianggap gila. Siapa? Qudaib Alban. Maka Salahuddin datang dari Mesir ya, untuk sowan ke Syekh Abdul Qadir, yang disuruh untuk membersamainya siapa? Qudaib Alban, wali yang dituduh gila. Wali yang dia dulu ketika orang sholat di masjid, dia sengaja bikin ulah depan masjid. Dia sengaja, mohon maaf, ini jangan ditiru ya, antum kan gak ada yang wali majzub sini. Wali aja belum tahu. Ngapain beliau? Mohon maaf, buang air kecil berdiri. Sengaja begitu di depan imam, supaya imamnya diuji. Udah begitu nggak istinja, bayangin coba, nggak istinja. Terus beliau cuma pakai sarung apa celana pendek kayak celana apa tuh kita, kayak boxer gitu, celana boxer, nggak pakai baju. Terus dia lihat ada makanan di bawah di tanah, diambil, dikunyah-kunyah. Itu imam masjid bongong. Imam masjid ternyata hakim di kota tersebut, di salah satu kota di Khurasan, di Sapur ya. Akhirnya si imam mendengar qomat, dia langsung masuk masjid. Tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah sama sekali. Yang dia ingat muka orang yang kencing berdiri di depan masjid. Jadi dia tuh mikir, ini orang gak benar ini ya. Ini harus dikasih pelajaran ini. Jadi dia tuh sholat bukan nyembah Allah, tapi nyembah muka orang yang. Nah, ini ujian nih untuk para imam nih ya. Ujian untuk para imam, melihat sesuatu yang gak cocok dengan ilmu kita, terus kebawa sholat. Banyak orang begini nih zaman now ya. Zaman sekarang banyak orang begini. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi bongkar pasir. Ya, kita lagi sholat, kan bunyi kan gitu kan. Terganggu nggak? Terganggu ya? Pasti terganggu.
Masa imannya rusak, sholatnya langsung rusak cuma dengerin pasir. Ini sang hakim, dia hakim ternyata, memimpin sholat dalam hatinya. Dari sholat dia sudah menyusun agenda, ba'da sholat saya harus ngerjain, harus menghukum orang yang di depan masjid tadi. Jadi dia nggak ingat Allah sama sekali. Jadi sholatnya lagi menyusun strategi. Selesai sholat dia nggak zikir, langsung berdiri, dia langkahi semua orang, langsung dia katain, kamu orang depan sana, katanya kamu ini wali majzub. Jadi dia ngerti juga istilah begitu. Katanya ente wali majzub, kok kencing berdiri nggak istinja? Ya. Katanya ente wali majzub, kok nggak ikut sholat sama kita? Katanya ente wali majzub, kok makan kotoran? Semua kesalahannya disebut. Apa jawaban Qutaib Alban? Wahai Tuan Imam, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Kita kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya, antum tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak. Maka dia jawabnya sama. Oh enggak, tidak semua ilmu Allah saya ketahui. Baik, kata Qutaib Alban, akulah pemegang ilmu yang engkau tidak ketahui itu. Ya, lihat sholatmu tadi, kamu nyembah siapa? Nyembah aku kan? Kira-kira begitu dia ngomong. Ya. Sholat, katanya alim, katanya hafiz Quran. Sholat kok ingat aku? Aku jadi Tuhanmu. Jadi kita kalau sholat jangan bawa masalah. Kalau bawa sesuatu di dalam sholat, hati-hati nih, Banser kan pakai baju nih sholat, jangan dibawa bajunya dalam sholat. Hati-hati di Banser ya. Hilangkan semua, telanjangkan diri kita. Bukan berarti bajunya telanjang, bukan. Makanya dia bertelanjang tadi di depan sang imam. Itu wali besar, diakui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengingkari Qutaib Alban, mengingkari Syekh Abdul Qadir. Ada yang berani? Ada yang berani gak? Jadi mengingkari orang-orang kayak Wan Syekhon itu sama dengan mengingkari Habib Umar. Kalau zaman sekarang kiasnya begitu kira-kira. Kan sekarang wali yang paling masyhur, yang muttafaq disepakati kan Habib Umar. Ini kalau dibuat kias-kias ya. Di zaman itu Qutaib Alban nama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kayak Habib Umar sekarang lah, masyhur di mana-mana. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani bukan sebatas wirid-wiridan. Tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam kolbu. Ya. Kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah. Ilah itu artinya yang disenangi, yang dicintai, yang dituju, yang dicari-cari. Itu arti ilah. Yang diingat-ingat, itu arti ilah. Jadi waktu baca la ilaha illallah, ingatnya apa? Utang. Udah jadi Tuhan tuh utang. Kerjaan, jadi Tuhan itu kerjaan. Jadi saat baca la ilaha illallah, leburkan semua yang kita pikirkan. Makanya diulang-ulang. Kenapa 165? Karena lam, alif, lam, ha, la ilaha illa Allah. Itu kalau dihitung dengan ilmu huruf, nilainya 165. Jadi huruf-huruf ini kalau dibaca dengan senilainya akan berefek ke dalam kolbu. Itu maksudnya. Dia akan bekerja. Maka dipilihlah angka 165.
Sebenarnya dari Syekh Abdul Qadir nggak ada angka itu. Beliau satu huruf sudah usul. Kita 165 belum mantap-mantap juga. Ya, benar ya? Ya, benar ke benar? Hah? Karena niat baca la ilaha illallahnya udah gak benar. Pengen sakti lah, pengen lancar rezeki lah. Jadi baca la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen lancar rezeki. Yang mengirim rezeki siapa? Allah. Udah dekat aja sama Allah. Apa yang kita butuh dikasih. Tapi kalau cuma banyak menyebut, ya belum tentu dekat. Kalau sebutannya kurang, ya mampet. Rezekinya mampet juga. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan kolbumu dengan dunia, bahkan dari akhirat. Inilah makna la ilaha illallah. Mungkin jarang dengar ya. Jadi waktu kita baca la ilaha, tiadalah aku bertujuan memperbanyak rezeki dunia atau berharap pahala di akhirat. Bahkan surga pun gak diharap dalam la ilaha. Ini disebut dengan zuhdani, dua zuhud. Jadi zuhud itu ada dua, zuhud anil dunia wa zuhud anil akhirah. Zuhud dari dunia dan zuhud dari akhirat. Ya, silakan. Fadhal. Bagaimana yang disebut zuhud anil akhirah? Kalau kita sholat atau sedekah, berharap pahala atau yang ngasih pahala? Berharap pahala atau yang ngasih pahala? Ini kan banyak nih bahas ayat, tapi jadi ayat matre gitu. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu ingin bertambah nikmat, maka bersyukurlah. Begitu terjemahan orang. Benar? Jadi bersyukurnya bukan karena Allah, tapi karena pengen nambah nikmat ya. Jadi bapak-bapak ini kalau mau nambah, syukuri istrinya. Gitu kata Ustadz barusan. Emang begitu? Enggak, ayatnya enggak ngomong begitu kok. La in syakartum, jangan dibalik. Allah ngomong jika kamu benar-benar bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah keberkahan. Jangan dibalik. Kalau kamu mau bertambah, bersyukurlah. Itu namanya memutar balik Quran. Ya. Maka syukur ini dibagi dua. Syukurun ni'am, syukurul mun'im. Yang pertama orang awam, yang kedua wali Allah. Pengen jadi wali Allah nggak? Pengen. Jadi wali Allah itu jangan dibayangin kemana-mana pakai serban, kemana-mana bawa tasbih, terus subhanallah. Enggak begitu. Wali itu dia sama-sama memandang dunia, tapi bukan dunia yang dia pandang. Syukurun ni'am itu orang awam, dia kalau bersyukur yang dia lihat berapa yang diberi. Kalau pemberiannya banyak, syukurnya banyak. Kalau pemberiannya dikit, syukurnya dikit. Ini disebut juga syukur matre. Jadi biasanya kalau awal bulan, nah tuh baik-baik sama bapak-bapak ini kan. Kalau akhir bulan, mulai tanggal 20, kan udah seret tuh maunya tanggal 25, mulai ketus tuh. Nah, itu namanya cinta matre ya. Cinta karena urusan dompet. Ibu-ibu nggak begitu kan? Enggak ya? Nggak begitu, tapi begitu. Syukurun ni'am, ini syukurnya orang awam, syukurnya orang jahil. Syukurnya orang jahil. Dia berpikir karena ingin bertambah, dia syukur. Ini contoh nih, bapak punya teman, karena dia pengen ditraktir, dia puji-puji kita. Itu namanya apa?
Paham maksudnya? Ada orang karena pengen dikasih hadiah, dia puji-puji kita. Kalau lagi nggak mau hadiah, nggak muji. Kalau lagi butuh, nelfon, datang ke rumah. Kalau lagi nggak butuh, gimana? Lewat aja nggak nyapa. Ada teman begitu? Banyak. Itu bukan teman hakiki, ya. Itu bukan teman hakiki. Karena orang kebanyakan begini, wajar Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur, nggak banyak. Yang bersyukur itu yang kayak gimana? Yang kedua, syukurul mun'im. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Mau sedikit nikmatnya, mau besar, yang penting syukur kepada Allah. Dikit banyak itu tergantung kenal Allahnya seberapa. Ini biarin adik-adiknya berisik, nggak apa-apa ya. Ini kalau mereka ada, rahmat turun, insya Allah. Saya nggak terganggu kok. Mungkin bapak ibu aja yang terganggu ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri, ini disebut dengan syukurul arifin. Syukurnya orang bermakrifat. Inilah syukurnya para wali. Walaupun kita belum jadi wali-wali amat, wali beneran, tapi wali santri kan udah, wali murid udah, tinggal naik kelas. Wali Allah, mau nggak? Mau beneran? Coba mulai sekarang kenali baiknya Allah. Kita kalau jatuh cinta dengan seseorang karena kita kenal nih seseorang, lalu kita jatuh cinta, dia kasih hadiah itu terasa besar sekali. Hadiahnya mungkin cuma tasbih, cuma pulpen, cuma pembatas buku, atau bunga. Bunganya satu tangkai ya, setangkai bunga. Bunganya layu, tumbuh di dalam dada. Begitu ya. Kalau sudah cinta, pemberiannya sedikit, tapi terasanya lama. Itu baru disebut cinta, baru disebut kenal. Orang beginilah yang disebut bersyukur. Dia mengenal siapa yang memberi, yang dia anggap bukan pemberiannya, tapi yang memberinya siapa. Tasbih begini di mana-mana orang jual nggak? Ya. Tapi kalau yang ngasihnya orang spesial, kita nggak mau ngasih ke orang, nggak mau juga orang lain megang. Ini punya saya. Gitu. Siapa yang ngasih? Kekasihku. Ini contoh. Ini paling dibeli cuma berapa? Tapi karena yang ngasih kekasih, rasanya banyak dan rame. Tapi kalau udah nggak senang sama orang, gimana? Dia ngasih, biarin aja dia ngasih, porotin aja sekalian. Gitu ya? Kawan saya ada perempuan, nggak senang sama cowok, tapi sok kaya, suka naktir, giliran naktir, dia pesan paling mahal, dia ajak teman-temannya berame sekalian, perawatin sekalian. Karena dia udah gak suka dengan orang yang mentraktir. Diberi banyak, rasanya main-main, rasanya sedikit. Ntar kalau emang lagi, wah, gaji udah habis nih, udah kita telepon ya si Anu yang kemarin naktir, puji-puji dikit lah. Benar, dipuji seneng, traktir lagi besoknya. Nah, kita syukurnya yang mana? Syukur yang mana kita? Yang pertama apa yang kedua? Syukur nikmat atau mensyukuri yang memberi nikmat? Syukur nikmat atau yang memberi nikmat? Beneran? Kok ngeluh mulu? Ciri-ciri orang bersyukur tidak mengeluh.
Janji nih nggak ngeluh besok. Malam ini deh nggak ngeluh. Ya, insya Allah ya. Maka pribadi yang bersyukur kalau dia bekerja di satu kantor, satu tempat, ya di mana aja lah dia kerja, mau di bengkel, nggak suka mengeluh ini orang. Yang ada dia bersyukur, alhamdulillah untung saya bisa begini gitu terus. Orang ini nggak ada sedih-sedihnya, hidupnya selalu happy. Gimana? Sulit jadi orang bersyukur? Sebenarnya enggak. Kalau sudah kenal nggak sulit. Sulit itu kalau belum kenal. Sulit itu kalau belum kenal. Kalau sudah kenal nggak sulit. Anak kecil sering ngomong nggak sama emaknya? Misalnya nih pada minta beli balon, terus emaknya bilang udah ada di rumah. Ah, mama pelit kan gitu ya. Itu anak kecil. Coba kalau udah gede masih minta beli balon nggak? Mana nih? Yang udah gedean nih? Ini udah gede kan? Ya, udah gede banget. Dimintain paling ya. Kita waktu SMP SMA masih minta beli balon nggak? Enggak. Kalau ada anak SMP minta beli balon apa namanya? Sama. Kebanyakan orang yang tubuhnya sudah tua, sudah dewasa, masih minta balon. Balonnya hidup. Apa balonnya hidup? Masa seumur kita ini doa masih minta beli motor, apa begitu? Ya, nggak level orang begitu. Masih minta beli mobil, jangan begitu kalau minta sama Allah. Pengen rumah, minta, jangan begitu. Maryam hidupnya susah, mintanya apa? Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, jika engkau hendak membuatkan aku rumah di surga aja. Itu baru benar. Bukan berarti kita nggak kerja, bukan. Kita tetap kerja, kita tetap usaha. Cuma jangan meminta hal yang remeh-remeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan dari imam-imam terdahulu, termasuk imam selain Syekh Abdul Qadir ini yang favorit saya kan Syekh Abdul Hasan Syazili. Beliau kalau berdoa, doanya bukan, misalnya kalau minta duit bukan karena duitnya. Beliau itu kalau doa minta duit, doanya gini. Allah mabsutli ni'matak. Ya Allah, luaskan nikmatmu untukku. Untuk apa? Ma tuwassiluni bihi ila rahmatik. Yang menghantarkan aku kepada ridha dan kasih sayangmu. Jadi ternyata pemberian Allah itu ada yang jebakan, ujian, ada yang memang menaikkan derajat. Nah, ini yang mana nih? Pemberian itu ada zahir, ada batin. Zahirnya duit, rumah, pasangan, anak, kerjaan, itu. Kita ambil satu, pasangan, dapat anugerah pasangan, ada ujiannya nggak? Berumah tangga ada ujiannya nggak? Tuh, masa pemberian nggak ada ujian? Ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian, bukan dunia namanya. Ya. Jadi jangan cuma pengen diberi nikmat, tapi tidak mau diuji. Kenapa orang mau menikah? Lalu mau menafkahi. Benar nggak nih, mas-mas ini, abang-abang nih? Ini wajah-wajah pengen menafkahi semua ini. Amin. Masih jomblo ini. Karena ada rasa cinta itu. Coba kalau dipikir-pikir, saya mau menafkahi orang yang saya nggak suka dan bukan istri saya, mau nggak? Nggak mau. Ada yang mau, Pak? Daftar sini. Hah? Mau nggak nafkahin orang yang bukan kita nggak kenal juga, bukan istri juga? Mau nggak? Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Untuk apa kita melakukan itu? Karena sudah cinta kepada dia. Benar ya?
Jadi kalau sudah cinta, muncullah rasa terima kasih, rasa tanggung jawab. Ini yang harus ditumbuhkan ketika kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir 165 nggak jadi beban lagi, ya. Zikir 165 menjadi rasa syukur. Ya Allah, terima kasih, nikmat-Mu banyak, nggak berhenti. Zikir kami berhenti-berhenti. Benar nggak? Ini banyak yang ngeluh sama saya, bilang, Ustaz, saya sudah zikir, Buya, saya sudah khataman, tapi habis itu kok nggak enak. Ya iya, kamu zikir sih udahan. Saya udah zikir. Mana ada zikir udahan? Di Quran zikir apa? Zikran katsira. Zikir itu sebanyak-banyaknya, nggak boleh udahan. Oh, nggak bisa dong. Makanya harus belajar zikir tanpa menyebut. Zikir tapi nggak nyebut, gimana caranya? Gimana cara zikir nggak nyebut? Coba ingat mantan kita, ingat. Ingat kan? Mantan yang nggak pernah jadi, seneng doang. Coba diingat-ingat, bisa ingat? Perlu nyebut dia nggak? Nggak perlu. Jika kita bisa mengingat tanpa menyebut terhadap makhluk, apalagi kepada Khalik. Namun masalahnya, Khalik ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, benar nggak? Ada yang bisa bayangin Allah? Makanya ayatnya bicara dari Bani Israel, perintahnya sama. Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku, pemberianku. Kaitannya sama syukur tadi. Maka tauhid yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah tauhid syakirin. Tauhid orang-orang yang bersyukur. Syukur yang mana? Bukan syukur nikmat semata, tapi mensyukuri yang memberi nikmat. Dan mensyukuri yang memberi nikmat ada kaidah dasarnya, yaitu ma'rifatul mun'im, mengenal yang memberi. Kalau sudah kenal kepada yang memberi, maka pemberiannya terasa besar. Tadi saya menyebutkan ada pemberian yang batin. Apa pemberian yang batin? Ilmu. Ilmu itu pemberian batin. Ketika diberi, tanda syukurnya apa? Mengajarkan, mengamalkan, dan memandangnya dari Allah. Maka di mana tergelincirnya seorang alim? Bukan ketika dia salah referensi, itu biasa. Tergelincirnya seorang alim ketika dia memandang ilmu dia itu ilmu dirinya, bukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti coba lihat, kalau ada orang kritik dia, dia marah. Karena dia menganggap ngeritik Allah. Ya, lo siapa ngeritik gua? Nah, gitu, munculnya gitu. Maka ini lawan dari syukur tadi, ini kesombongan. Dan sayang sekali, banyak orang baca la ilaha illallah, sombongnya tidak habis. Ya, lidahnya baca la ilaha, kata dia, yang lawan saya mati. Itu sombong tuh orang. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya ini ahli la ilaha illallah, yang lawan saya mati. Yang boleh ngomong itu kan Allah. Apa kata Allah? Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti aku, menyakiti wali-waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Emang situ sudah jadi wali? Ya. Kalau sudah jadi wali boleh ngomong begitu. Itu bukan antum yang ngomong, lidahnya lagi pinjam Allah. Saya lihat ada dai-dai ngomong begitu. Lu kalau nggak beres sama gua khawatir, ntar kualat, kayaknya dia siapa gitu, ya. Tapi dia ahli zikir la ilaha. Oh, ternyata ketika orang berzikir ada dua yang terjadi. Ada zikir la ilaha Allah dengan jiwanya, dengan nafsunya, ada yang dengan kolbunya.
Yang bisa menyembuhkan itu cuma dengan qalbu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, oleh-oleh pada malam ini, kalau baca la ilaha illallah dimaknai tiada yang memberi nikmat aku kecuali Allah. Bahkan tiada yang menggerakkan lisanku baca la ilaha illallah kecuali Allah itu sendiri, ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa lama karena guru saya manggil, disuruh cepat berangkat. Tadinya mau sampai tengah malam, ya. Tahu-tahu disuruh ke apa namanya? Citerep, ya. Citerep dari sini jauh nggak? Dekat kota siapa? Mohon izin setelah ini tidak terus, ya, bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat semua, ikhwan akhwat fillah, namun tanpa mengurangi ta'zim, ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jilani dan guru-guru kita, mursyid-mursyid kita siapapun, para wakil talqin, para khalifah, para pemimpin zawiyah, para pemimpin zikir. Lana walahumul Fatihah.